Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu. Nah, kali ini saya akan memberitahu ya tentang video klarifikasi si Dimas di channel saya. Itu sudah saya hapus semuanya. Dan beberapa channel di YouTube banyak juga mengunggah tanpa seizin saya, juga sudah saya hapus. Nanti di Facebook juga akan saya hapus secara hak cipta saya. Jadi kenapa alasan saya itu menghapus video tersebut? Karena setelah nama Dimas ini banyak disebut-sebut, Dimas ini memang komunikasinya saya dengan dia lancar. Setiap orang yang berkomunikasi dengan dia juga selalu dia respon. Cuman banyak sekali informasi yang muncul baik di video di YouTube kemudian dihapus, ada juga di story WA yang menurut saya di luar nalar gitu. Jadi saya sendiri mengambil inisiatif untuk menghapus semua video yang ada sangkut pautnya dengan Dimas, terkecuali video klarifikasi dia kemarin ya. Jadi untuk teman-teman YouTube tidak usah lagi ya, saya rasa tidak usah lagi mengambil informasi apapun dari yang namanya Dimas ya. Ini nggak usah diambil lagi karena beritanya kurang akurat, bisa diduga mengada-ngada. Hal itu dikuatkan dengan pernyataan dari teman-temannya di grup, dan ada juga dari story WA dia yang cukup mencengangkan dan tidak bisa kita ikuti dengan nalar yang sehat gitu. Jadi saya sudah memutuskan beberapa hari yang lalu semua video yang menyangkut tentang Dimas dihapus ya. Jadi siapapun juga yang mengupload tentang Dimas ini ya, jangan diupload. Kalaupun diupload akan saya hapus, baik itu di YouTube ataupun di media sosial lainnya. Jadi itu adalah pesan penting saya agar menghindari berita yang tidak benar. Dimas memang menghubungin daripada tim terkait ya, tim 3 bocah hilang, termasuk itu ada Pak Kades ya. Namun saya secara pribadi juga sudah menghubungi Pak Kades untuk mendalami informasi dari Dimas ini. Dan penilaian saya hingga hari keempat ya berkomunikasi dengan Dimas, saya memutuskan dan menyatakan Dimas memberikan informasi yang tidak benar. Oleh sebab itu saya juga menghimbau kembali lagi kepada teman-teman yang sudah melihat video Dimas, kesaksian Dimas itu, untuk tidak mempercayainya dan tidak lagi mendengar mungkin ada YouTuber lain nanti yang mengekspos dia segala macam, dan tidak mengambil pusing ya, tidak mengambil informasi dari yang bersangkutan. Itu adalah pesan saya kepada kalian semua. Jangan mengambil apapun itu dari informasi si Dimas. Nah, selanjutnya, sebelumnya memang saya secara pribadi juga sudah menyarankan kepada Dimas untuk melaporkan laporannya ini, kesaksian dia, ke kantor polisi. Namun hingga sampai saat ini, hari ke-5 kalau nggak salah, dan selalu saya ingatkan untuk melapor ke pihak terkait atau Polres atau Polsek di daerah tersebut. Namun hingga saat ini dia selalu menceritakan suatu hal yang buat kebingungan baru gitu. Dan itu tidak membuat saya menjadi lebih tenang dan lebih mempercayai dia. Hingga saat ini memang saya meyakinin jika Dimas benar, lapor ke pihak berwajib. Anda lapor ke pihak berwajib dan tunjukkan laporan polisi bahwasanya Anda telah melapor diri Anda sebagai saksi. Namun hingga saat ini keterangan tersebut tidak atau belum diberikan oleh Dimas. Dimas hanya memberikan suatu keterangan-keterangan yang berbelit-belit dan membuat saya menjadi tidak percaya lagi kepada dia gitu. Oke ya, jadi kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Udah Dimas ini sudah berakhir, dan saya lagi-lagi berpesan untuk semua YouTuber jangan mengupload
video dia, yang kesaksian dia, sekali lagi saya ingatkan ya, atau saya hapus ya, tanpa pemberitahuan dulu saya akan hapus. Oke, jadi informasi Dimas ini ya, kemudian itu ada channel YouTube ya. Hal ini memang sudah ditebak oleh teman saya yang dari tebing juga, itu sudah menelpon saya akibat daripada pansosnya si Dimas ini akan ada seperti ini ya, kejadian-kejadian seperti ini gitu, kejadian-kejadian baru yang belum pasti gitu. Nah, hal itu terbukti dengan satu channel, kita inisial aja dari huruf G. Di situ ada penerawangan yang luar biasa. Di channel tersebut diungkapkan bahwasanya ada ya suatu penerawangan yang luar biasa yang diceritakan oleh sosok seorang perempuan. Nah, saya katakan aja ya poinnya ya. Hal ini kenapa saya ungkapkan, karena hal ini berkaitan dengan kesaksian daripada si Dimas, kemudian dibuat konten dengan suatu penerawangan yang luar biasa. Oke, jadi poin penerawangan itu menghasilkan sebuah analisa seperti ini guys ya. Penerawangan itu menghasilkan analisa seperti ini, yaitu ada belok-beloknya ya. Jadi penerawangan itu menjelaskan belok-beloknya, lokasi tempat keberadaan 3 bocah yang hilang dilakat. Kemudian disebutkan di rumah kayu kecil, kemudian ada di lokasi di Gang Manggis, dibawa oleh 2 mobil hitam dan putih. Orangnya ada 4, laki-laki berbadan gede. Nah, itu kalau menurut saya itu adalah hal yang sangat luar biasa. Sebuah penerawangan yang sangat-sangat luar biasa hingga bisa seperti itu. Ya, menerawang sesuatu yang tidak pasti, meyakinkan semua orang hingga percaya, dan orang semua sibuk ya dengan apa ya, analisa penerawangan tersebut, seolah-olah penerawangan tersebut adalah orang yang melihat secara langsung atau saksi mata melihat langsung, kemudian hal itu seolah-olah menjadi benar gitu. Padahal cerita itu dari video-video yang sudah tersebar sebenarnya di YouTube ya, termasuk kesaksian si Dimas tadi. Nah, jadi gini, saya bukan apa ya, saya juga mau melihat nih banyaknya para paranormal ya yang luar biasa penerawangannya, baik di lokasi kejadian ataupun yang ada di luar daerah ya. Saya bukan apa ya, saya secara baik ya, secara niat baik ingin menguji nih kemampuan daripada semua paranormal yang ada, yang pernah datang ke lokasi 3 bocah hilang dan yang ada di luar daerah Kota Medan. Jadi apa ya, sayembara kita buat ya. Sayembara ini adalah terkait dengan yang sudah pasti, sementara yang rekan-rekan paranormal itu sampaikan adalah sesuatu yang tidak pasti, kemudian diungkapkan menjadi suatu cerita yang membuat penasaran para publik. Jadi saya minta nih, untuk paranormal yang luar biasa, anak indigo yang sangat luar biasa, saya berikan ada 5 pertanyaan ya, 5 pertanyaan untuk diterawang, dan jawabannya sudah pasti dan tidak bisa saya rubah sendiri. Walaupun saya memberikan pertanyaan dan jawaban itu tidak bisa saya rubah. Nah, semisal aja apa sih pertanyaannya, misalkan ya, misalkan di mana rumah saya? Rumah saya cuma 1 dan tidak bisa digeser dan tidak bisa dirubah, dan itu yang dijawab gitu. Jadi pertanyaan dan jawabannya itu nggak bisa saya rubah-rubah gitu. Jadi pertanyaannya ada 5 guys. Untuk orang pintar yang ada di lokasi kemarin boleh menjawab di kolom komentar, ataupun dari luar Indonesia yang luar biasa, begitu seriusnya menanggapi ini, begitu seriusnya menjawab tentang analisa-analisa sampai ke Gang Manggis segala macam. Tolong dijawab ya, tolong diterawang suatu pertanyaan yang jawabannya saya sudah punya pasti gitu ya. Oke, kenapa hal ini saya tanyakan? Karena saya nggak mau ya suatu yang nggak pasti Anda terawang gitu. Suatu yang nggak pasti Anda terawang itu ya bisa aja gitu,
tapi yang sesuatu yang udah pasti bisa nggak diterawang gitu. Oke, jadi ada 5 pertanyaan. Jika 3 benar ya dan tercepat, baik itu paranormal ataupun yang punya kemampuan luar biasa untuk menerawang, dari 5, 3 saja yang betul, akan saya berikan 200.000 cash, akan saya transfer ya, yang tercepat ya. Tolong dijawab jika Anda memiliki kemampuan yang luar biasa tersebut ya. Saya secara pribadi, nama saya Eon Denelansa ya, saya orang Medan asli. Jadi kalian bisa lihat semua mungkin video-video saya. Oke, jadi langsung aja ya, nggak usah berbelit-belit. Jadi 5 pertanyaan yang harus dijawab dan berhadiah 200.000 jika 3 dari 5 pertanyaan benar, akan saya langsung hubungin dan saya akan berikan uang 200.000 rupiah ya. Yang pertama ya, ini pribadi ya, jawaban pribadi, dan jawaban ini nggak bisa dirubah. 1, merek AC di kamar saya ya. Jadi kamar saya itu memiliki AC ya, banyak merek ya. Ada LG, ada Samsung, ada yang lainnya, Polytron, segala macam. Mereknya apa gitu ya? Tolong disebutkan di Terawang. Yang kedua, merek TV di kamar saya. Yang ketiga, ada meja bermerek HP di kamar saya. Ya, jadi meja itu ada di kamar saya dan ada merek HP-nya, dan itu nggak bisa diganti. Tolong di Terawang mereknya apa gitu, ada mereknya. Yang keempat, ada gambar terkenal di kamar saya. Ciri-cirinya bulat dan miring ya, ciri-cirinya bulat dan miring gambarnya, mohon disebutkan. Kemudian yang kelima, ada barang, berapa pintu lemari pakaian saya. Jadi tolong di Terawang berapa pintu lemari di kamar saya. Nah, semua pertanyaan itu tidak bisa saya rubah ya. Saya akan memvideokan di hari berikutnya setelah saya memutuskan penerawangan siapa yang paling luar biasa tepat ya. Jadi ini seolah-olah bukan apa ya, ini saya mau menunjukkan siapa mereka ini yang luar biasa, memiliki penerawangan yang sangat baik, dan bahkan bakal saya hubungi dan mencari tahu tentang 3 bocah itu. Ini persaingan ini antara paranormal yang ada yang pernah datang ke lokasi 3 bocah hilang di Langkat ataupun di seluruh Indonesia. Ini tantangan buat kalian semua. Oke, sampai situ dulu video saya, bakal berlanjut.